Kalau kita lihat di IHSG sekarang, Ya, asing itu jualan terus-menerus, Pak. Jadi asing ya, itu ya, kayaknya knowing something, ya, 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 that will happen dengan Indonesia. Saya ya, nggak tahu juga gitu ya. ya, ya. Tapi penjualannya dalam jumlah yang sangat besar, Pak. Fantastis. Nah, kalau orang-orang misalkan pengen masuk ke Bitcoin, baiknya belajar dulu sih, Pak. Jadi belajar dulu ya, jangan main hantam-hantam aja, bahaya banget sih, Pak. Ya, Jadi ya, ya. sebaiknya kalau teman-teman yang sudah di atas usia 40 atau 50 itu bisa belajar di Bitcoin saja gitu. Karena biasanya kan big money atau old money itu yang generasi 40-50 nih gitu Ya, kan, ya. yang uangnya udah jumlah besar. Itu kalau investmentnya dalam jumlah besar ya akan berasa gitu. Ya, Tanpa harus bersusah payah mencari tahu atau menggadaikan nasib dengan coba bertaruh di altcoin yang nggak jelas gitu. Pertanyaannya, kapan saat jualnya? Halo Sobat Sip. Akhir-akhir ini, dunia kripto sedang ramai dibicarakan fenomena tren Oktober. Apa sih sebetulnya tren Oktober itu dan apa dampaknya dengan investor dan trader kripto? Positif atau negatif? Nah, kita akan kupas bersama Bro Andi Kripstok. Iya. Iya. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Bro Andi. Ya Pak, terima kasih sudah mengundang kembali Pak ya. Ya, terima kasih mau datang juga. Ya. Nah, Bro Andi, apa sih sebetulnya fenomena Oktober yang saat ini lagi heboh itu? Oh, itu sih istilah Pak. Jadi Ya. teman-teman di kripto suka ada yang namanya memberikan istilah gitu. Iya. Jadi kalau September itu kan September, setnya SAD Pak. Jadi Set, sedih ya. makanya koreksi Pak ya. Oh, Ya, kalau Oktober, November, Desember ya nanti biasanya Q4 dianggap itu bull run Pak. Dianggapnya kalau di saham kan window dressing gitu ya. ya, Jadi mirip-mirip lah gitu. Jadi dianggapnya liquidity kan masuk, kemudian makroekonomi membaik, semua orang pengen beresin laporan keuangannya biar positif gitu kan, untuk penutup tahun. Gitu. Iya, Maka iya. digas sama bandar biasanya begitu. Oh, Nah, jadi lahirlah Oktober Pak. iya, iya. Gitu. Dan ini kelihatannya beneran terjadi ya. Kemarin Bitcoin all time high. Terus Ya. kemudian, tapi sebelum Bitcoin all time high katanya Indonesia sudah Bitcoin all time high dulu. Udah 2 view dulu. 2 M dulu. Karena mata Dunia belum all uangnya- time high. mata uang kita lagi turun. Kabarnya mata uang kita turun terlemah se-Asia ya. Iya, sepertinya begitu Pak. Waduh. Nah itu menurut Bro Andi gimana tuh? Apa sebabnya kira-kira dengan kondisi Indonesia saat ini? Agak melenceng dikit nih. Ya nggak apa-apa. Ya kita semua akan berhubungan dengan makroekonomi lah tentunya. Ya. Kemarin katalis yang membuat turun itu sementara kan ketika Ibu Sri Mulyani diumumkan sudah retire, Ya. diganti sama Pak Purbaya sekarang ya. Ya, ya. Nah itu market dari IHSG kan terkoreksi tuh. Ya. Nah setelah itu masuklah Menko yang baru, Menteri Keuangan yang baru. Nah ya udah market hopefully bisa recovery gitu. Kalau misalnya penyebab utamanya, kalau kita lihat di IHSG sekarang, Ya. asing itu jualan terus-menerus Pak. Jadi asing Ya, itu ya. kayaknya knowing something, Ya, ya. ya, that will happen dengan Indonesia. Saya Ya. nggak tahu juga gitu ya. Ya, ya. Tapi penjualannya dalam jumlah yang sangat besar Pak. Fantastis. Ya, betul Nah sekali. kemungkinan mereka takutnya ada instability politik ya. Kayak sekarang kita ada, Ya. kemarin kan sempat ribut-ribut pas Agustus gitu ya. Ya, ya. Ada riots, ada kerusuhan Ya. segala macam. Itu sangat berpengaruh tuh Pak ke sentimen negatif ke makroekonomi sebuah negara gitu. Apalagi Ya, sekarang isu-isu setelah beras oplosannya hilang ganti dengan bensin oplosan Pak. Ya kan? Jadi itu sebenarnya key faktor atau pilar-pilar utama di dalam industri sebuah negara yang gimana negara kita kan hidup dari salah satunya otomotif, Ya, ya. bensin, komoditi, rokok dan lain-lain kan. Ya, ya. Nah itu penopangnya ketika ada yang bermasalah dan terakhir perbankan, ya tentunya investor akan cabut gitu loh. Ya, ya, ya. Takutnya terjadi sesuatu. Ya, apalagi banyak orang-orang yang pejabat-pejabat yang kadang-kadang ngomongnya trial and error ya. Ya. Seperti kemarin ada Dorman, PPATK, kalau Ya. sampai 6 bulan mengendap Ya. bisa diambil oleh negara. Ya. Nah, itu mungkin membuat banyak investor yang juga worried juga ya. Iya. Ada dampak itu juga ya. Mm. Nah, ini tapi kelihatannya hal itu juga membuat kabar positif tuh kalau untuk orang kripto ya. Ya, Betul nggak? karena high risk aset keciprat Pak nanti Pak. Iya, 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 iya. Akibatnya kan banyak orang yang akhirnya beli kripto. Mm. Nah, memungkinkan nggak hal itu kalau mereka membeli kripto itu juga membuat mata uang kita juga melemah karena capital outflow juga. Mungkin nggak itu terjadi? Secara nggak langsung seharusnya ada hubungan, cuman kalau dilihat secara langsung sih kurang ya hubungannya. Kurang ya. Kurang. Karena kita itu kan sekarang kripto itu lebih besar
peggingnya itu dengan USD, Pak. Ya. US dollar. Ya, Jadi kalau untuk rupiah melemah karena kripto sih saya pikir kurang tepat ya. kurang tepat ya. Iya, kurang hit the target lah. Karena Ya. sebenarnya lebih di daerah yang melemah itu lebih berhubungan dengan makroekonomi si Indonesia sendiri sih. Makroekonominya ya. Dibandingkan disebabkan oleh kripto, I think bukan. Bukan ya. Cuman kalau sampai kemudian mereka worried, kemudian mereka capital outflow dengan membeli mata uang asing, atau kemudian mata uang asing itu ditukar ke kripto, baru itu berhubungan ya jadinya. Iya. Iya. Tapi faktor utamanya sebetulnya lebih ke arah makroekonomi Indonesia sendiri. Iya. Tapi sebetulnya kan memang orang membeli kripto itu salah satu tujuannya bukan hanya di Indonesia saja ya. Di luar negeri termasuk USD pun juga orang membeli kripto, Bitcoin terutama itu karena takut pelemahan daripada mata uang. Mata uang fiat. Benar nggak itu? Benar. Memang di kripto itu dari dulu diciptakan untuk escape dari fiat money. Ya. Untuk menghentikan atau kita dimakan belatung gitulah. Kayak misalnya lu pegang fiat itu kan kayak lu lagi dimakan nih rayap sama rayap. Ya. Ya lama-lama value-nya makin menggelembung, makin hilang gitu kan. Ya. Nah, sehingga terciptalah ide tentang kripto itu bagaimana bisa menyelamatkan masalah-masalah seperti itu, menyelesaikannya. Contohnya Bitcoin gitu. Ya, kan? ya. Terapresiasi dengan sangat baik sejak hari pertama launching sampai sekarang. Ya. Nah, itulah best performance asset in this millennium gitu bahkan. Betul. Nggak ada lagi yang lain gitu. Ya, nah, itu yang happening dan memang di luar semangatnya seperti itu. Jadi kita bagaimana fiat itu bisa berjalan sendiri, tapi kita punya hard money save di Bitcoin supaya bisa menanggulangi atau mengurangi lah fiat money kita, uang kertas kita dimakan belatung yang namanya inflasi. Iya. Gitu. Nah, tapi saat ini banyak dengan kondisi all time high, banyak orang yang mau masuk Bitcoin tuh nggak ketinggian kah? Nah, banyak yang sekarang ini, apalagi setelah halving biasanya katanya Bitcoin turun. Tapi ini saya lihat periode ini agak beda ya. Karena biasanya kalau setelah halving katanya turun. Nah, tapi yang kali ini setelah halving kok harganya justru all time high, itu gimana? Kalau saya sih melihat biasanya setelah halving 6-8 bulan itu ya pasti terjadi sideways kalau penurunan, Pak. Ya. Kalau statistiknya begitu. Ya. Nah, setelah itu dia baru lanjut rally ke atas, Pak, bull run. Iya. Nah, kalau orang-orang misalkan pengen masuk ke Bitcoin, baiknya belajar dulu sih, Pak. Saat ini ya. Iya, jadi belajar dulu ya, jangan main hantam-hantam aja, bahaya banget sih, Pak. Iya. Gitu. Jadi cari tahu dulu ini aset apa, risknya bagaimana penakarannya, Iya. apakah cocok profilingnya dengan si investornya. Karena kan ada yang konvensional banget atau konservatif, dia nggak cocok ke melihat portfolionya gonjang-ganjing tiap hari bisa berubah-berubah nilainya gitu kan. Karena Bitcoin kan seperti itu, Pak. Iya. Nah, makanya dicocokkan dengan dirinya sendiri, kemudian teman-teman bisa pergi belajar. Iya. Nah, karena ilmu itu baru lebih bermanfaat. Ilmu itu duluan, baru nanti investment, dan kita ngomongin duit. Ya. Belajar dulu tentang investasi dulu, dibelajar, Iya. baru kemudian investasikan uang ya. Iya. Kalau kebalik bisa boncos itu. Iya, bisa hilang semua, Pak. Bahaya, Pak. Iya. Nah, tapi ada yang bilang dengan kondisi pada saat Bitcoin itu stable, itu biasanya altcoin yang akan naik. Dan ada yang mengkaitkan antara Oktober itu yang lebih banyak naik katanya altcoin. Itu kira-kira gimana? Ya, bisa jadi, Pak, tapi tidak semua altcoin bisa naik. Karena altcoin itu puluhan ribu biji, Pak. Gitu loh, puluhan ribu juta biji jenisnya. Bagaimana kamu bisa snipe atau spot yang mana yang akan naik gitu kan. Jadi sebaiknya kalau teman-teman yang sudah di atas usia 40 atau 50 itu bisa belajar di Bitcoin saja gitu. Bitcoin saja itu dulu sudah ya. enough gitu. Karena biasanya kan big money atau old money itu yang generasi 40-50 nih gitu kan. Yang uangnya udah jumlah besar. Itu kalau investmentnya dalam jumlah besar ya akan berasa gitu. Tanpa harus bersusah payah mencari tahu atau mencoba memperuntukkan nasib ya. Memperuntukkan nasib, menggadaikan nasib dengan coba bertaruh di altcoin yang nggak jelas gitu. Ya, apalagi saat ini juga muncul banyak altcoin yang menawarkan pre-sale tuh ya. Iya, ini bahaya, Pak. Saya kurang suka itu. Gitu. Jadi bisa terjadi scam di situ ya. Iya. Sometimes ya bukan hanya scam tapi hacking juga, Pak. Oh. Ya kayak misalkan dia minta lu connect wallet, nggak tahu kirim dari mana segala macam, lu connect, akhirnya satu handphonemu ke drain, Pak, aset kriptonya. Iya. Security itu sangat penting. Iya. Itu berlaku baik lewat exchanges ataupun lewat wallet sama aja ya? Sama aja, Pak.
Iya, iya. Jadi kalau exchanger kalau lokal ya pasti lebih aman sedikit, karena kan tim security mereka yang mensecure. Kalau misalkan kita simpan kriptonya sendiri atau bitcoinnya ya kita harus mensecure diri kita sendiri. Ya, ya. Jadi kalau untuk orang yang baru sebaiknya lewat exchanger dulu ya, belajar Iya, dulu belajar exchanger. dulu boarding user, Pak. Jadi Boarding misalnya kalau user. di Checks itu saya tanya dengan salah satu CMO exchanger terbesar di dunia, dia bilang ya itu salah satu cara untuk boarding user. Karena kan sekarang lagi tren DEX ya, Decentralized Exchange, Ya, ya. yang tidak ada KYC, tidak ada hubungan, tidak ada titip aset ke orang lain, tapi ketika beli langsung masuk ke wallet pribadi. Nah itu sekarang lagi in, Pak. Lagi ini ya. Ya, ya, ya. Tapi itu betul-betul kita harus belajar tentang sekuritisasi ya. Iya. Iya, iya. Nah, itu kalau misalkan kita mau belajar gitu, Bro Andi bisa ajarin nggak untuk yang sekuritisasi seperti itu? Iya, kebetulan Pak, memang saya tugasnya ngajar sih. Kita ada Telegram group itu almost 3.000 member di dalam sekarang, Iya, iya. 2.850 something. Dan nanti ketika offline-nya juga ada Pak, kita ikut ngajar juga di pelatihan Merdeka Pak. Iya, iya. Iya, Rencana tanggal 1-2 November ya. Iya. Iya, Nah di iya. situ teman-teman atau Bapak Ibu bisa ikut gitu. Ikut Iya. untuk apa? Mengetahui sebenarnya ini cocok nggak sih dengan Bapak Ibu gitu. Iya, yang pertama buka walletnya. Iya. Nah, kemudian kalau lewat exchanger lokal gimana? Iya, cara Exchanger belinya gimana? internasional gimana? Ini kelihatannya jaketnya keren ya. Iya, thank you Pak. McLaren OKX. Iya, ini tim jagoan gua Pak. Oh, jagoan deh. Iya, McLaren dong. McLaren deh. Ya, kebetulan sementara masih juara Pak sekarang Pak. Wah, Meskipun mantap, kemarin mantap. Mercedes Pak ya, Formula One ya. Iya, 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 iya. Barusan dari Singapura ya, Iya, nonton ya. iya. Wah, keren ya. Nah, sekarang ini kan juga itu ya, lagi banyak dibicarakan hyperliquid ya. Itu gimana hyperliquid? Oh itu kalau perpetual DEX ya sekarang lagi in. Perpetual DEX trading itu memang adalah solusi untuk banyak trader Ya. atau pelaku kripto gitu ya. Ya, ya. Karena banyak orang tuh tidak mau yang namanya titip, udah trauma lah titip aset ke exchanger Pak. Oh, Karena kadangkala sepanjang saya berkarir di dunia kripto udah 8 tahun, beberapa exchange tuh beberapa kali ya hilang begitu aja. ya, Dengan ya, tidak ya. bertanggung jawab dan deposit dari kliennya hilang. Ya, Bahkan ada yang memainkan futures trading, meleverage pakai uang nasabah dia Pak. Wow. Losing like 3 billion, 4 billion US dollar gitu ya. Ya, Makanya terciptalah idea untuk decentralized exchange yang mana orang hanya perlu connect walletnya ke websitenya dan bisa langsung do a trading. Nah itu aset semua lari ke wallet masing-masing, tidak dideposit ke dalam ekosistemnya mereka. Sehingga tidak ada konsep yang namanya trust me bros. Nggak boleh gitu ya. Jadi di kripto teman-teman harus selalu ingat yang namanya kripto tidak ada namanya trust me bros, tapi adanya adalah verify. Jadi kita harus verifikasi. Ya, ya. Nah, itu adalah sebuah masa depan yang bagi saya is a very good potential untuk mereka perpetual trading. Banyak ya, DEX itu banyak ya Pak ya. Ya, ya. Ada yang dari Aster, ada yang dari Lighter, ada yang dari APX, ARK, dan lain-lain. Oh, banyak Nah, banget itu, ya. Iya, karena mereka lah saling compete untuk merebut kue decentralized exchange di volumenya, kapitalisasi marketnya. Tapi Ya. sekarang untuk sementara paling besar ya Hyperliquid, udah pasti. Ya, ya. Itu nanti juga akan dikupas ya pada saat di pelatihan Merdeka Iya 1-2 pasti, November ya. iya pasti. Tapi teman-teman, Bapak Ibu harus mengerti dulu basicnya. Ya. Baru kita bisa masuk ke dalam dan bisa lebih bermanfaat lah gitu, lebih dipahami. Berarti sebaiknya juga bawa laptop ya pada saat Iya. ikut acara ya. Iya, of course bawa laptop wajib. Ya, karena ini workshop ya. Iya, workshop. Bukan cuma seminar satu arah gitu. Ya. Enggak. Jadi kita komunikasi bagaimana memandu teman-teman yang kurang paham atau masih newbie banget di dunia kripto, bisa kita bimbing sampai mengerti dia cara belinya seperti apa. Nah, kemudian kira-kira orang kenapa sih kok bisa sampai kena scam? Terus kemudian ada yang kena istilahnya rug pull ya. Itu gimana? Banyak sekali orang-orang yang terkena hal-hal seperti itu. Biasa karena kurang paham sih Pak. Itu bisa happening itu adalah karena orangnya. Ya. Jadi sangat jarang kasus yang penetrate hacking itu adalah secara langsung atau front door digeber Pak, jarang. Biasanya backdoor ataupun phishing link dikirim, kamu klik, kamu kena scam. Oh. Karena kamu sudah berkomitmen untuk memberikan mereka hak untuk mengakses you punya device. Jadi mirip penipuan-penipuan phishing yang OTP segala macam mirip itu ya. Karena kalau hacking itu tidak seperti di film-film Pak, tapi sebenarnya hanya bermain di triksnya. Jadi dia kayak punya kartu 4, dia targetin orang, dia social engineering segala macam. Akhirnya dia tahu profiling lu seperti apa, kamu suka apa, dia akan mengincar di daerah situ Pak. Nah itu terjadi kalau misalkan kita ngomongin kenapa banyak yang dihack. Itu harus kembali ke security masing-masing. Ya. Jadi bagi Sobat SIP yang saat ini Anda mau belajar daripada kripto,
Anda betul-betul harus mempelajari hal ini terlebih dahulu daripada uang Anda kemudian hilang demikian saja gitu. Itu bahaya banget ya. Nah, terus kemudian banyak di kripto di samping kena rug pull, kena apa namanya scam segala macam, juga bisa terjadi kerugian karena tidak tahu kapan saat beli dan kapan saat jual. Nah, itu kira-kira faktor apa saja yang membuat sebuah koin itu bisa naik atau turun? Karena ada yang beli, ada yang jual, Pak. Karena di sini adalah supply and demand, kripto seperti biasa, pasar bebas, global liquidity, dan orang-orang mesti tahu kapan jual, kapan beli itu adalah hanya dengan cara berilmu, Pak. Belajar. Belajar apa? Nah, banyak banget on-chain data analytics, technical analysis, fundamental, sentimen, itu banyak banget. Itu bagaimana orang bisa menggabungkan itu semua dan bisa keluar satu decision. Is it time? Is a good time to buy? Is a good time atau bad time to buy? Nah, kira-kira hal pertama yang harus dilihat duluan apa? Dari orang yang mau beli kripto? Iya. Yang dia lihat adalah tujuannya masuk ke kripto apa, Pak? Setiap orang beda-beda nih. Ada yang mau jackpot, ada yang mau kali 100, ada yang mau dapat $2 juta udah pensiun. Setiap orang beda-beda, Pak. Kalau into the teknis biasanya agak tidak bermanfaat. Kenapa? Karena social engineering atau profiling dari orangnya aja sudah tidak jelas gitu. Orang ini mau apa sih masuk ke kripto gitu kan? Nah, iya gue mau cari duit bro gitu. Aku mau cari duit. Majority itu kemungkinannya cuma pengen cuan aja gitu. Iya, cuan sih cuan Pak. Tapi kalau tidak berilmu gimana cara cuannya Pak? Kalau tidak mumpuni gitu loh. Yang ada kan Bapak tadi berbicara tentang hacking gitu kan? Kena ambil duitnya dicolong lah, connect wifi sembarangan lah. Kalau itu teman-teman tidak mengerti basicnya, maka itu sangat berbahaya sekali untuk berselancar di dalam dunia kripto gitu. Hati-hati. Jadi justru yang pertama harus pelajari adalah mengenai sekuritisasi dulu. Ya, security atas dirimu sendiri karena kripto is be your own bank. Maksudnya be your own bank itu tidak ada pihak ketiga yang kita tunjuk sebagai hak kepercayaan yang kita titip duit ke dia, yaitu dia jadi bank, enggak. Nah, kita itu adalah menjadi bank atas diri kita sendiri. Kripto semangat berdikari, Pak. Nah, yang setelah itu kalau secara teknikalnya yang harus pelajari dulu apa? Apakah makroekonominya, data analyticalnya, atau koinnya itu sendiri? Kira-kira yang paling penting yang mana? Data analytical dari koin tersebut, Pak. Data analytical. Iya, jadi kayak white paper segala macam, dia itu ngerjain apa, apakah dia buyback koinnya, dia apa yang dilakukan oleh the whole team lah. Kadang-kadang price action tidak mencerminkan apa yang lagi dilakukan oleh the whole team. Kadang-kadang ada yang timnya bagus banget, kerja harganya turun, ada yang malah timnya nggak jelas, harganya meroket terus, Pak. Jadi harus baca yang namanya white paper ya? Ya, that's happening on crypto gitu. Iya. Nah, tapi masalahnya kadang-kadang orang baca white paper itu susah ya, apalagi dalam bahasa Inggris. Iya, harus dilatih lah, Pak. Nah, terus kemudian saat ini banyak yang mengkaitkan pergerakan kripto, terutama Bitcoin ya, dengan makroekonomi Amerika atau makroekonomi global. Nah, itu kira-kira gimana caranya? Karena sekarang asetnya masih belum terlalu besar, baru menjajaki kaki di $2,5 triliun, saya lihat ya. Ya, kalau seperti Warren Buffett ngomong ya itu belum aset besar lah. Kalau mau besar ya minimal 10 billions atau 100 billions ke atas. Ya. Jadi masih belum besar nih ya? Iya, karena secara angka ya tidak gitu loh. Belum saatnya mencapai ke titik jenuh, Pak. Nanti kemungkinan Bitcoin akan ada titik jenuhnya. Tuh, makanya kalau kita lihat bagaimana caranya ya kembali ke tadi, kalau di kripto itu kamu harus melihat selain fundamentalnya gitu ya. Kamu lihat juga kapitalisasi marketnya, apakah masuk akal gitu target-targetnya. Kalau tidak masuk akal jangan dikerjain, Pak gitu. Iya. Kalau kaitannya dengan makroekonomi Amerika segala macam saat ini? Ya itu sangat berkaitan sih. Sekarang kan ada S&P 500 ya, S&P 500 dan Nasdaq itu. Itu memang so far masih terkoreksi ya, sama-sama terkoreksi, Pak. Oh, ngikut pergerakannya mereka. Karena di kripto itu high risk asset kan jenisnya high risk asset. Biasanya kalau di dalam dunia saham terkoreksi maka dia akan ikut. Karena WLC take profit juga, Pak. Atau WLC kurangin posisi dia. Otomatis market di kripto agak turun gitu kan. Nah, gitu. Dia lumayan berkolerasi lah, tapi beberapa kali mulai tidak ada relevan. Khususnya tahun ini, Pak. Ada yang dulu mulai tidak relevan gitu. Hopefully ke depan 10 tahun dari sekarang sudah tidak ada lagi keterkaitan dengan Nasdaq dan segala macam. Jadi Bitcoin infinity rally ke atas, terserah dia mau angka berapa. Kalau misalkan dari QQQ, dari S&P 500, dari indeks-indeksnya, sahamnya, ya fiatnya kehilangan ini, Pak, kehilangan value gitu. Iya.
Jadi nggak relevannya karena fiatnya kehilangan value. Sementara orang lebih trust kepada Bitcoin tersebut ya. Sama waktunya kita kebuang, Pak. Iya, iya. Kayak kita punya potensial yang sama, tapi setengahnya itu kebuang. Karena kita maunya masuk ke rame kan. Iya. Pas lagi sepi nggak masuk gitu. Nah, sekarang kalau orang beli, yang utama kan harus dilihat dari data analytical. Iya. Terus kemudian pertanyaannya, kapan saat jualnya? Kapan saat jual ada beberapa versi, Pak. Kalau orang merasa dirinya udah cukup, mencapai mimpinya, dia sudah sangat happy dengan hasilnya, silakan get out dan kamu menikmati hidupmu. Come back later ketika sudah masuk ke bear market gitu. Ya, ya. Nah, kalau itu gua masukkan tuh. Ada yang misalkan take profitnya kapan, dia lihat kapitalisasi market capnya, Pak, yang dilihat. Seberapa besar dan masuk akal kalau suatu market bisa dikerek sampai 100 billions. Ya, ya. It needs a lot of money kan, Pak. Ya, ya, ya. Maka kalau sekarang kalau market cap-nya ada yang baru 1 billion, 2 billion, kalau lu chip in itu apakah bisa 100x? Kemungkinan bisa, tapi probabilitasnya lumayan kecil gitu. Karena sekarang semua lomba bikin koin kan. Ya, ya. Mau di listing, mau di jackpot apa. Akhirnya the potential itu ikut menurun berdasarkan sebanyak supply yang tersebar gitu. Ya, ya, ya. Nah, nanti ini semua akan kita kupas karena kalau di podcast kan mungkin waktunya terlalu pendek ya. Iya. Tapi saya rasa di tanggal 1 sampai 2 November itu mengenai data analytical, terus kemudian makroekonomi, kemudian terutama sekuritisasi tadi ya. Itu semua akan dikupas. Nah, dan kira-kira mungkin banyak yang tanya nih. Bro Andi ini kira-kira suksesnya dari apa? Dari mining, dari trading, atau dari investasi? Dari investment, Pak, nabung, Pak. Nabung kripto dari tahun 2018 awal sampai 2020 akhir. Oh, Itu tapi ada juga tradingnya juga ya? Dulu iya, saya ada futures trading juga dulu. Cuman saya sudah tidak tertarik sih. Kenapa nggak tertarik? Karena bagi saya butuh waktu yang banyak untuk bermain-main dengan anak saya, main ke rekreasi, ke playground gitu. Ya, Saya lebih suka itu, Pak, karena kalau misalkan lu as a trader futures itu almost 24 hours kamu harus lihat HP-mu, kamu klik gitu. Makan pun nggak tenang, Pak. I have friends like that. Dia makan pun dia harus begini sambil makan. It's not the life that I want gitu. You come here for investment, right? Lu datang berinvest. Tapi ketika lu invest, malah lu terjebak dengan kesibukan lu. Akhirnya, kamu mengorbankan waktu lu untuk trade for money. So, there's no different kamu dengan CEO di perusahaan multinasional dengan kamu menjadi seorang trader. Kalau kuadran ini, Pak, kuadran ada employee, business, investment. Kiyosaki ya? Yeah, we want to be investor, right? Investor, right. sleeping investor lah. You sleep with money. That's it. Simple. Saya di crypto very simple, man. Ya. Gitu. Tapi walaupun dari investasi itu sebetulnya juga bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar ya di kripto. Tidak selalu harus pakai future trading segala macam, nggak seperti itu. Karena banyak orang berpikir wah kalau mau cepat kaya itu harus pakai future trading karena ada leverage yang tinggi gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu ya. Nggak harus, karena kripto tuh dunia yang sangat besar, unique, very unique, kayak like a spaceship. Tinggal lu pilih lu mau bermain di arena apa. Kalau di saham, Pak, kita itu kan hanya one way. Right? Kita beli saham apa, kita dapat dividen, kita nggak bisa lagi mainin saham yang kita pegang. Nah, itu megangnya adalah kontraknya. Ya kan? Per buku ya. Per berapa lembar gitu. Nah, kalau di kripto itu we own the asset, we own the coins. Kita kayak seperti punya perusahaan gitu. We own them. Akhirnya setelah itu kita bisa bargaining power. Kita bisa aktivasi koinnya, Pak. Activate the coin, suruh dia cari yield. Kita staking, kita melakukan hal-hal namanya cari yield yang bagus apa ya. Bahkan be your own bank like lending and borrowing lu bisa lakukan. Lu bisa makan interest dengan segala risiko yang tainted dengan fitur itu. Jadi hal-hal ini akan kita kupas di dalam pelatihan Merdeka, Pak. Gitu. Jadi nanti kita akan mencari bagaimana kita bisa dapat cuan, tidak harus dari trading yang mempunyai resiko yang tinggi ya. Yes, jadi opsinya banyak. Teman-teman, Bapak Ibu tuh bisa memilih, ya kan? Memilih saya cocok yang ini nih, gitu. Aku pengen expert di sini. Oke. Pengen staking aja, pengen yield, pengen mau long time investor. Nah, itu semua dikupas semua ya. Saya memberikan general knowledge dan basic karena itulah tugas saya gitu. Oke, Sobat Sip, bagi Anda yang kepengen tahu lebih detail daripada Bro Andi, apa yang Bro Andi sharingkan hari ini, Anda bisa ikutin acara di Pelatihan Merdeka tanggal 1 sampai 2 November di Jakarta. Segera daftar karena tempat terbatas.
Oke, see you. Thank you Bro Andi. Ya. Dan bagi Sobat Sip, sampai jumpa di puncak kemakmuran.